Penyerang muda Manchester United, Chidobe Martin, kembali menunjukkan dirinya layak masuk ke dalam jajaran tim utama setelah mencetak hat-trick dalam pertandingan Piala FA Youth melawan Chelsea. Pemain Denmark 17 tahun ini tampil memukau bersama tim U18 Setan Merah musim ini. Performanya membuat MU berpeluang kembali meraih kemenangan di Piala FA Youth karena kini lolos ke perempat final kompetisi. Bobby Martin membantu MU melaju ke babak 8 besar. Di fase 16 besar, dia berhasil mencetak 3 gol dalam kemenangan telak 5-1 melawan Chelsea untuk mengunci 1 tiket ke perempat final. Sepanjang karirnya, Bobby Martin telah 7 kali menjuarai Piala FA Youth, jumlah yang sama dengan torehan Alessandro Garnacho ketika memenangkan trofi tersebut pada musim 2021-2022. Diketahui sektor serangan menjadi salah satu titik kelemahan MU musim ini. Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund belum memberikan kontribusi signifikan. Keduanya bahkan sempat diisukan bakal dijual. Karena itu, memanfaatkan pemain akademi menjadi jalan keluar yang paling memungkinkan bagi tim asuhan Ruben Amorim. Garnacho dan Marcus Rashford yang sempat tampil apik bersama klub menjadi bukti bahwa akademi MU masih cukup diperhitungkan. Sementara itu, para pemain Manchester United mulai mempertanyakan skema 3 bek Amorim yang justru berdampak buruk terhadap laju tim sejauh ini. The Mail memberitakan bahwa para pemain Manchester United mulai tak kerasan dengan sistem 3-4-3 Ruben Amorim. Menerapkan skema 3 bek memang jadi sesuatu yang tak lazim dan bukan budaya The Red Devils dalam sejarahnya. Sejak kedatangannya pada November silam, formasi di atas terbilang gagal membuahkan hasil-hasil memuaskan. Beberapa pemain Manchester United meyakini perubahan taktikal yang dilakukan Amorim dari sistem yang sebelumnya diterapkan Erik ten Hag hanya akan mempengaruhi jangka pendek. Menurut The Mail, hanya saja Amorim tampak tidak akan berkenan membuat perubahan besar terhadap formasi 3-4-3 kesukaannya. Manchester United masih berusaha menemukan kombinasi serangan yang paling efektif di bawah asuhan Ruben Amorim. Hingga memasuki pertandingan ke-9 di tahun 2025, tim sudah tampil dengan 8 kombinasi lini depan yang berbeda. Percobaan Amorim memainkan Kobbie Mainoo sebagai penyerang tengah saat menghadapi Crystal Palace tidak berjalan sesuai harapan. Rasmus Højlund kemudian kembali memainkan sebagai striker utama dalam kemenangan Piala FA melawan Leicester City pekan lalu. Namun kehadiran pemain asal Denmark itu belum memberikan dampak berarti. Dia kini sudah menjalani 14 pertandingan tanpa mencetak gol, dengan gol terakhirnya terjadi saat Marcus Rashford terakhir kali bermain untuk United pada 12 Desember. Kebiasaan Amorim melakukan rotasi di lini depan bukan tanpa alasan. Højlund dan Joshua Zirkzee masih kesulitan mencetak gol musim ini. Namun Zirkzee berhasil mengakhiri paceklik golnya saat melawan Leicester. Manchester United jelas membutuhkan penyerang yang lebih tajam di bursa transfer musim panas mendatang. Namun sebelum itu terjadi, Amorim harus mengoptimalkan pemain yang ada. Selain masalah di posisi striker, Amorim juga masih mencari kombinasi terbaik untuk 2 gelandang serang dalam formasi 3-4-2-1. Saat melawan Leicester, Mainoo dan Amad Diallo dimainkan di belakang Højlund, sementara Alessandro Garnacho dicadangkan sebelum akhirnya masuk di babak kedua dan memberikan dampak instan. Sejak berhasil mengalahkan Arsenal dan Southampton bulan lalu dengan trisula Bruno Fernandes, Garnacho, dan Højlund, Amorim telah menggunakan 6 kombinasi serangan berbeda dalam 6 pertandingan terakhir. Dengan perubahan yang terus dilakukan, jelas terlihat bahwa Amorim masih mencari formula yang tepat untuk lini serangnya. Dalam kemenangan 2-0 atas FCSB di Liga Eropa, Mainoo tampil luar biasa saat dimainkan sebagai gelandang serang kanan di babak kedua. Namun, Amad kini mulai mengamankan posisi tersebut setelah menjadi starter dalam 3 dari 4 pertandingan terakhir. Di sisi lain, Garnacho terus menunjukkan betapa pentingnya kehadirannya di lapangan. Saat melawan Leicester, dia mampu mengubah jalannya pertandingan setelah masuk di babak kedua. 2 pekan sebelumnya, dia juga menjadi kunci kemenangan United di Bucharest. Keberadaan Garnacho di lapangan membuat Manchester United lebih berbahaya. Dia memiliki kemampuan membongkar pertahanan lawan dan menciptakan peluang. Jika Garnacho dan Amad terus menjadi pilihan utama di lini serang, maka Fernandes dan Mainoo harus bersaing salah satu untuk tempat tersisa di lini tengah bersama Manuel Ugarte. Dalam usahanya mencari konsistensi di lini serang, Amorim masih dihadapkan pada pilihan sulit. Minimnya penyerangan yang bisa diandalkan untuk mencetak gol membuat situasi semakin rumit. Tidak menutup kemungkinan Fernandes akan menjadi opsi berikutnya untuk dicoba sebagai penyerang tengah.
Legenda Manchester United Rio Ferdinand buka suara terkait perburuan striker Manchester United. Ia menilai sosok Victor Osimhen bisa jadi solusi yang bagus untuk lini serang mereka. Manchester United kembali jadi sorotan di musim 2024-2025 ini. Hal ini dikarenakan setan merah masih kesulitan untuk meraih hasil yang konsisten. Salah satu penyebabnya karena produktivitas gol mereka tergolong rendah. Kedua striker mereka, Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund, sangat kesulitan mencetak gol sejauh ini. Situasi ini membuat muncul wacana setan merah akan mendatangkan striker baru. Rio Ferdinand menilai Victor Osimhen bisa jadi solusi untuk setan merah. Menurut Ferdinand, striker yang kini membela Galatasaray itu adalah sosok yang sudah teruji. Ia punya ketajaman di atas rata-rata dan ia sudah membuktikan itu selama bertahun-tahun. Jadi ia bisa memberikan dampak positif bagi lini serang setan merah. Dia adalah penyerang yang mampu mengakhiri musim dengan banyak gol. Dia sosok yang berpengalaman dan ia sudah membuktikan dirinya di level top. Pungkasnya, menurut rumor yang beredar, ada kans bagi Manchester United untuk mendapatkan Osimhen. Napoli selaku pemilik sang striker siap menarik pulang sang striker dari Galatasaray dan menukarkannya dengan Alessandro Garnacho. Sementara itu, paksa trending di X, Paul Pogba berisyarat kembali ke Manchester United lewat sejumlah unggahan di media sosial pribadinya. Pada Senin 27/1 Januari, waktu setempat, Pogba secara mengejutkan mengunggah kartun bergambar dirinya dan Amad Diallo berdiri bersama mengenakan jersey MU via Instastory. Dalam gambar tersebut, Pogba mengenakan nomor 6 yang pernah dipakai pada masa bakti keduanya bersama tim Setan Merah. Selain itu, Pogba juga mengunggah pose sedang memandang Miami dari atas gedung pencakar langit sambil menulis keterangan. Mari kita tunggu apa yang akan terjadi. Fabrizio Romano, jurnalis Italia yang kerap menguak transfer pemain, pun ikut memanas-manasi rumor Pogba kembali ke MU. Ia membagikan ulang postingan Pogba di media sosial. Markas kebanggaan MU itu di Old Trafford dibangun pada 1910 dan terakhir direnovasi secara signifikan pada tahun 2006. Namun sejak itu pula banyak temuan bermasalah. Ada saja masalah-masalah yang muncul di Old Trafford. Beberapa waktu lalu, kebocoran besar terjadi saat hujan deras ketika MU bertanding dan menjadi olok-olok di media sosial. Terbaru, saat Ruben Amorim sedang memberikan keterangan pers seusai kekalahan 0-3 dari Bournemouth akhir pekan lalu, rembesan air keluar dari plafon di salah satu sudut Old Trafford. Kini, manajemen langsung memetakan masalah-masalah yang ada di Old Trafford, termasuk temuan sarang tikus yang membuat kebersihan makanan di stadion tersebut dipertanyakan. Dan juga media Inggris Daily Mail mengabarkan bahwa ada serangan tikus di kantor Old Trafford dan kios makanan yang disajikan untuk fans. Meski begitu, pihak klub menyebut dua tempat tersebut bukanlah area di mana makanan dipersiapkan. MU kini bermitra dengan tim pengendalian hama dan Dewan Trafford untuk mengatasi masalah ini. Diyakini, keberadaan sarang tikus muncul karena lokasi Old Trafford yang terletak di antara kali atau kanal dan jalur kereta. Tim pengendali hama juga secara rutin melakukan kunjungan selama 4-5 kali dalam seminggu. Namun kabar ini membuat rating kebersihan makanan di Old Trafford turun dari sedianya 4/5 menjadi 2/5. Rencana Manchester United untuk membangun kembali markas mereka di Old Trafford telah didorong setelah pemerintah Inggris memberikan dukungannya terhadap rencana klub tersebut. Menteri Keuangan Inggris Raya, Rachel, mengumumkan bahwa ia akan memperjuangkan proyek tersebut. Sementara Manchester United akan bertanggung jawab untuk membiayai stadion, dukungan pemerintah membantu klub mengejar peluang pembangunan yang lebih luas di area sekitarnya. CEO Manchester United Omar menyambut baik dukungan pemerintah untuk proyek tersebut.